Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman para pejuang P3K di seluruh Indonesia. Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungannya. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Bang JP yang akan memandu teman-teman dari awal sampai akhir. Dan pada video ini kita akan kembali membahas, membedah dan juga menganalisa soal-soal P3K, khususnya kompetensi sosiokultural. Nah, untuk itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan kita terus bersemangat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, jadi jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe seperti apa yang dikatakan oleh Bang JP barusan. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan soal berikut ini. Definisi dari pembangunan nasional adalah titik-titik. A. Pembangunan untuk menjadi lebih maju. B. Pembangunan untuk menjadi lebih maju dan berbudaya. C. Pembangunan suatu negara. D. Pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh. E. Pembangunan sesuai kemampuan negara. Oke, pembangunan nasional itu adalah pembangunan yang tidak asal maju, tetapi juga harus sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa. Jadi kalau asal membangun bisa menjadi maju, tetapi lupa dengan jiwa dan kepribadian bangsa, maka itu bukanlah pembangunan nasional. Jadi katakanlah kita membangun negara dan berhasil maju, tetapi jiwa dan kepribadian bangsa dan juga nilai-nilai luhur bangsa itu jadi hilang, maka itu bukanlah pembangunan nasional yang diharapkan. Nah, dari situ kita bisa simpulkan, berarti pembangunan nasional itu adalah, ya benar sekali, yang B, pembangunan untuk menjadi lebih maju dan berbudaya. Pengertian dari tertib sosial adalah titik-titik. A. Usaha untuk mematuhi dan menerapkan nilai dan norma yang berlaku. B. Suatu keadaan masyarakat yang teratur dan bersifat tetap dan stabil. C. Pola perilaku anggota masyarakat dalam melakukan interaksi sosial. D. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Oke, kita lihat dulu soalnya. Tertib sosial. Di semua tempat, situasi tertib itu bisa tercipta jika aturan yang ada itu dipatuhi dan dilaksanakan secara penuh. Kita ambil contoh di sekolah. Apabila siswa-siswi itu berhasil mematuhi tata tertib dan melakukan semua aturan sekolah, maka akan tercipta suasana sekolah yang tertib. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa tertib sosial adalah, ya benar sekali, A. Usaha untuk mematuhi dan menerapkan nilai dan norma yang berlaku. Kebudayaan nasional Indonesia memiliki landasan. Landasan yang dimaksud itu adalah titik-titik. A. UU nomor 36 tahun 1999. B. UU nomor 23 tahun 2002. C. Pancasila. D. Ketetapan MPR. E. UUD 1945. Nah, kalau kita lihat di sini, opsi A, B, C, D, dan E ini berisi tentang aturan-aturan perundang-undangan. Dan kelihatannya cukup membingungkan ya, karena ada UU nomor berapa tahun berapa. Dan itu kelihatannya kita dituntut untuk menghafal undang-undang. Padahal kita bisa menyelesaikan soal ini hanya dengan menggunakan logika tanpa menghafal undang-undang. Kita ingat, apa dasar negara kita? Ya, dasar negara kita adalah Pancasila. Semua aspek kehidupan dan semua bidang di negara kita harus berlandaskan pada Pancasila. Nah, kita lihat opsi A, B, C, D, dan E ini, apakah ada yang menyebut Pancasila? Jawabannya ada di opsi yang C. Nah, berarti jawabannya landasan yang dimaksud itu adalah C, Pancasila. Kebudayaan lokal pada umumnya mempunyai sifat titik-titik. A. Tradisional. B. Klasik. C. Modern. D. Antik. E.
terbelakang. Oke, soal ini cukup pendek ya teman-teman. Kebudayaan lokal itu identik dengan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah itu kalau kita ambil contoh, misalnya ada sedekah bumi, ada sedekah laut. Kalau untuk tari-tarian misalnya ada tari jaipong, ada tari serimpi, ada juga reok ponorogo dan sebagainya. Kalau kita lihat kebudayaan daerah tersebut, maka opsi C dan E ini jelas salah. Modern jelas bukan, terbelakang juga bukan. Berarti tinggal opsi yang A, B, dan D. Nah, dari A, B, dan D ini mana yang kira-kira paling cocok untuk sifat kebudayaan lokal? Yang paling cocok adalah yang A, tradisional. Jadi kebudayaan lokal itu umumnya mempunyai sifat tradisional. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan adalah konflik Poso. Konflik Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perebutan kekuasaan, B. Perbedaan suku bangsa, C. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat, D. Perbedaan agama Islam dan Kristen, E. Kepentingan politik antara tokoh masyarakat. Kalau kita ingat konflik Poso itu hampir sama dengan konflik yang ada di Ambon dulu ya. Penyebab utamanya adalah masalah agama. Nah, berarti jawabannya adalah D. Perbedaan agama Islam dan Kristen. Jadi konflik Poso itu adalah konflik antar umat beragama, antara Islam dengan Kristen. Dan itu sangat bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan semoga konflik Poso tidak lagi terjadi di Indonesia. Amin. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya cita-citakan, saya akan A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya, B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, C. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut, D. Bersedih hati, E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Oke, ini adalah soal penalaran. Kita lihat dulu satu persatu opsinya. A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya, jelas salah. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, kita simpan dulu. C. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Oke, kita simpan dulu. Ini lebih baik dari yang B. D. Bersedih hati. Oh, jelas bukan. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Nah, berarti kelihatan jawaban yang paling tepat, yang paling bagus adalah yang C. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Jadi tak perlu waktu lama-lama untuk menenangkan diri, langsung saja kita introspeksi dan perbaiki kegagalan tersebut supaya menjadi lebih baik lagi dan akhirnya kita berhasil meraih apa yang kita cita-citakan, termasuk cita-cita lulus P3K ini. Amin. Jika pimpinan Anda meminta suatu tugas yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, saya tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tegas. Nah, untuk soal ini biasanya banyak dari teman-teman yang sering terjebak. Maksud hati ingin patuh terhadap atasan, ingin loyal kepada atasan, akan tetapi jawabannya salah. Kita lihat di sini, tugas yang tidak masuk akal. Apabila tugas itu tidak masuk akal, apakah teman-teman akan tetap mengatakan iya atau sanggup? Kita ambil contoh, misalnya teman-teman disuruh membuat laporan setebal 500 halaman hanya dalam waktu 1 jam. Itu jelas tidak masuk akal. Apakah teman-teman akan menyanggupinya? Toh kalaupun teman-teman menyanggupinya, hal itu tidak akan selesai karena tidak masuk akal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, saya tidak sulit untuk mengatakan tidak. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A.
tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. D. Datang ke kantor agak siang dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. E. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Oke, kita bahas satu persatu opsi A, B, C, D, dan E. A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. Oh, ini jelas bukan jawaban yang tepat, jadi A ini salah. B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. Oke, kita simpan dulu jawabannya. C. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. Oh, ini terkesan bagus, tetapi pekerjaan kita di kantor tidak bisa ditinggalkan. Maka C ini bukan jawaban yang tepat. D. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sedang sakit. Di kantor itu ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi kita harus tetap berangkat pagi. Berarti D ini bukan jawaban yang tepat karena kita ke kantor agak siangan, padahal pekerjaan kita tidak bisa ditinggalkan. E. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Berarti antara opsi B dan opsi E. Kita pilih jawaban yang terbaik untuk dua-duanya, terbaik untuk kantor dan juga terbaik untuk orang tua kita, karena orang tua kita sedang sakit keras. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Jadi kita tetap berusaha untuk membereskan pekerjaan, kewajiban kita laksanakan dulu, dan jika memungkinkan kita izin kepada atasan untuk merawat orang tua. Berarti jawabannya adalah yang E. Pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu dengan metode titik-titik. A. Akomodasi. B. Kompromi. C. Kolaborasi. D. Kompetisi. E. Remisi. Nah, untuk soal nomor 9 ini harusnya bukan soal yang sulit ya. Perundingan berarti adalah metode B. Kompromi. Di bawah ini yang termasuk dalam unsur-unsur kebudayaan, yaitu A. Peralatan. B. Bahasa dan kesenian. C. Bahasa dan tarian. D. Tempat wisata dan sistem keagamaan. E. Bangunan modern. Dan jawaban yang tepat adalah B. Bahasa dan kesenian. Jadi kebudayaan itu identik dengan bahasa dan kesenian. Yang C salah ya, bahasa dan tarian. Tarian itu termasuk dalam kesenian. Nah, demikian tadi pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan teman-teman dimudahkan dan diberi kelulusan dalam tes P3K 2021. Amin. Dan jangan lupa sebelum berpisah untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan kita terus bersemangat memberikan informasi bagi teman-teman semua. Oke, sebelum berpisah, saya ingatkan, apabila ada kesalahan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar sebagai revisi dan perbaikan untuk kita ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.